Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, karena kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita di pagi hari ini, dalam santapan rohani kita, edisi Sabtu 28 Mei tahun 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan bersama-sama bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Kami bersyukur di pagi ini, kami boleh menikmati hari yang baru, kehidupan yang baru. Dan semua ini Tuhan kami boleh nikmati, karena kasih dan cinta-Mu kepada kami. Kami mensyukuri hari ini Tuhan, dan mengawali seluruh kegiatan kami di pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun dan menolong kami untuk menjalani hari ini. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni kiranya dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 11 hingga ayat yang ke-23. Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan,
ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya, dan kiranya kita senantiasa memberi diri kita untuk dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Matoto lan kasiumpuran sisolah puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Baginya, sang ayah sudah pasti seperti sahabat yang selalu setia mendengar curhatan dan keluh kesahnya. Hubungan mereka sangat akrab, sehingga sang anak sangat sulit jauh dari ayahnya. Demikian pula sang ayah yang selalu melindungi anaknya itu. Hubungan akrab ini membuat mereka saling percaya. Bapak, Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, hubungan yang demikian diharapkan pula oleh Allah. Namun, hubungan akrab itu tidak bisa terjadi jika hanya dari pihak Allah saja. Sedangkan orang Israel justru jauh dari Tuhan. Hal itu membuat Allah ingin menghukum mereka, apalagi setelah mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Namun kemudian Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan mereka mempersembahkan perhiasan mereka untuk pembangunan kemah suci. Suatu kali Musa dan Yosua masuk ke kemah pertemuan hendak bertemu Tuhan. Musa sadar bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang menuntun mereka, dan karena itu hendaknya mereka semua memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Bahkan Musa kemudian meminta tanda kemuliaan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya ada pada dirinya dan juga pada umat-Nya. Dan dalam kasih Tuhan mengabulkan doa Musa itu. Hal tersebut menjadi tanda dan bukti bagi umat Israel untuk senantiasa menyembah Tuhan dan memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hal tersebut juga semakin meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan hidup kita, baik dalam suka maupun duka. Dia juga yang akan terus menuntun perjalanan kita, baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Karena itu sepatutnya lah kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan terus memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati serta seluruh hidup kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami rindu untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan, sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan, bukti kasih kami kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Sebab kami menyadari tantangan dunia ini begitu menggoda kami untuk jauh dari Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan terus menuntun kami untuk hidup dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bersama-sama kami mengucap syukur untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, bahkan juga menikmati sukacita yang lain. Tuhan memberkati kiranya sukacita mereka.
Kami berdoa bagi sidang jemaat, anggota jemaat yang berada dalam duka cita. Tuhan kiranya menguatkan, menghiburkan segenap keluarga yang mengalami duka cita. Yang berada dalam kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan menyembuhkan mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat Silo Campagaya dalam berbagai hal, dalam pekerjaan, pendidikan, pergaulan, bahkan dalam pertumbuhan anak-anak kami. Tuhan kiranya berkenan menolong dan memelihara keluarga kami semua. Ya Tuhan, kami bersama-sama mendukung untuk pelaksanaan ibadah emeritasi dan HUT ke-17 Jemaat Silo Campagaya pada tanggal 1 Juni yang akan datang. Tuhan memberkati panitia, memberkati majelis gereja, bahkan seluruh anggota jemaat untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan ini, sehingga semua Tuhan boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Tuntunlah kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa, ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita bersama di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.